Syukur dan puji senantiasa terus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rasa iman, ketakwaan dan ketaatan kepada kita. Mudah-mudahan titipan Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita pelihara, dapat kita jaga, dapat kita nikmati dengan ketenangan dan akhirnya mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Salawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari, waktu dan kesempatan kecuali untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, terutama meluruskan akidah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para tengku, guru, orang tua kami, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, pada subuh yang berbahagia kami akan menyampaikan beberapa intisari dari ayat Al-Quranul Karim. Pada pagi hari ini kami akan membacakan 3 ayat dari surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat yang ke-8, 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna tahafu min rabbina yauman abuthan qamtarira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di Masjid Agung Rohama ini dan yang dapat menangkap siaran melalui Radio Republik Indonesia cabang Takimun. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya dirangkum dari isi-isi Al-Qur'an tentang semangat untuk memberi. Kita ambil beberapa pelajaran dari Al-Quranul Karim. Hampir tidak ada ayat Al-Quran semangat untuk menerima pemberian orang, semangat untuk menerima sedekah dari orang, motivasi untuk mengambil atau mengharapkan bantuan dari orang. Tapi ketika kita pelajari satu persatu dan dari beberapa ringkasan ayat itu, yang dihimbau, yang diinginkan, yang diharapkan adalah semangat untuk memberi, mengeluarkan, membantu, berinfak, berzakat dari harta yang kita miliki kepada saudara-saudara kita, kepada tempat ibadah, lembaga pendidikan, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang tertawan. Di ayat yang ke-8 surat Al-Insan ini disebabkan karena kejadian keluarga Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua anaknya Hasan dan Husin
dan satu pembantunya Abu Dahdah. Pemberian yang diberikan kepada orang lain sungguh sangat berat ketika kita melakukannya, dan mungkin jarang-jarang terjadi di zaman akhir seperti ini, di mana dia sangat butuh dengan sesuatu benda itu, dengan makanan itu, tetapi harus diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu sulit terjadi. Itu sangat berat bagi kita. Tapi ini majelis Allah Subhanahu wa taala terjadi pada keluarga Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika di rumah keluarga Ali tidak ada sedikit pun lagi makanan. Seharusnya dia memberikan makanan kepada istrinya Fatimah, kepada dua anaknya, dan satu pembantunya. Diperiksa dapur, tidak ada sedikit pun makanan. Lantas Ali bin Abi Thalib meminta bekerja di tempat seorang Yahudi untuk memintal benang. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah pulang bekerja, maka diberikan gandum 1 sak sebagai ongkos daripada pekerjaannya. Dia bawa pulang ke rumah. Ketika hari sudah siang, gandum ini dibagi 3 dalam 1 sak ini. Dibuatlah 5 roti, dipanggang 5 roti, diaduk oleh Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, tiba-tiba ketika makanan sudah siap, dan hanya itu makanan pada waktu itu, datang orang mengetuk pintu. Wahai Ali, rumahmu asapnya mengepul. Ada bau harum yang keluar dari rumah ini. Berarti di rumah ini banyak makanan. Dari 5 keluarga ini, Ali bin Abi Thalib, istrinya, 2 anaknya, dan pembantunya Abu Dahdah rela memberikan makanan ini kepada fakir ini, padahal dia butuh makanan itu dan dia pun tidak ada makanan. Tidak ada disuruh, tidak ada diperintahkan, rasanya ingin semua memberikan makanannya masing-masing kepada fakir ini. Dia butuh, orang lain meminta, diberikan makanan ini. Berlalu waktu, besoknya kembali seperti itu. Ketika waktu sudah sore, Ali bin Abi Thalib pun sudah pulang bekerja. Waktu berbuka tiba, menunggu detik-detik bunyi sirine untuk berbuka. Fatimah juga sudah menyiapkan 5 roti, karena 1 sak gandum tadi dibagi 3. Tiba-tiba ada orang lagi yang mengetuk pintu di hari kedua. Ya Ali bin Abi Thalib, kami yakin di rumah ini ada makanan. Kami sudah beberapa hari tidak makan.
tidak mendapatkan apapun. Mereka saling pandang di antara 5 mereka, dan mereka berlima ikhlas memberikan makanan yang dipegangnya, yang dihadapannya kepada anak yatim ini. Dengan mereka berbuka hanya dengan air putih saja. Dia butuh terhadap roti ini, mereka butuh terhadap makanan ini, tapi harus diberikan kepada anak yatim. Di hari ketiga juga dimasak oleh Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW makanan ini, dibuat lagi 5 roti. Di siang harinya datang lagi orang mengetuk pintu. Ya Ali bin Abi Thalib, tolong bantu kami. Seperti ini rumah engkau Ali bin Abi Thalib, tentunya di dalamnya ada makanan. Saya ini adalah orang asira, baru lepas dari tawanan perang, tidak punya makanan sedikit pun. Sudah beberapa hari saya tidak makan. Bantu kami ya Ali bin Abi Thalib. Mereka berlima lagi-lagi menyerahkan rotinya kepada tawanan perang ini. Fatimah berkata kepada Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, tidak salah ayahku Muhammad Rasulullah SAW menikahkan diriku denganmu, begitu agung, begitu mulia, begitu santun engkau menghadapi semua ini. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, sungguh mulia dan terhormat diri ini ketika saya seorang suami mendapatkan istri sesalehah engkau. Majelis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam beribadah, kesenangan dalam beribadah, bahkan kehusukan dalam beribadah dimulai dari tenangnya di rumah tangga. Kalau seorang suami tenang di rumah, kalau seorang istri tenang di rumah, kalau seorang anak tenang di rumah, mereka bertiga tenang semuanya, insya Allah khusyuk dalam melaksanakan ibadah, tenang dalam menghadapi situasi dan segala persoalan kehidupan. Bila rumah tangga ada ketidaksenangan atau ada ketidakpuasan, akan jauh dari kehusukan dan ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Di ayat yang ke-9 disebutkan, kami memberikan itu, roti itu, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asira atau orang tawanan ini, sedikit pun tidak ada menginginkan pujian dari yang menerima bantuan itu. Kami ingin memberikan ini hanya menginginkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda urum kita, jauh berbeda urum kita berbewente. Ika kita munosah ku jemaah, kegerprin jemaah berizin dan terima kasih, sepertinya batal apa yang kita berikan itu, tidak sah. Mereka berlima tidak mengharapkan pujian dari yang memberi, dia hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Generasi sahabat yang bersama Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, luar biasa semangatnya untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari orang-orang yang terkadang tadi dia butuh, tetapi
masih mampu memberikan kepada orang lain. Renungan untuk kita, terkadang barang yang tidak kita pakai pun, yang lebih pun yang kita miliki, sulit rasanya kita berbagi, memberi kepada saudara-saudara kita. Majelis Jamaah Hilmullah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan salah satunya kesempatan berbagi. Kita ditarbiyah, kita dilatih, kita dibina semua untuk bisa memberi, membantu kepada saudara-saudara kita, supaya nanti di akhirat, lihat yang ke-10, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang sulit untuk berbagi dengan saudara-saudara yang lainnya. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, takut kalau aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bermuka masam, sedih, kecewa karena perbuatanku selama ini di permukaan bumi, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku takut Allah Subhanahu wa taala marah dan benci kepadaku ketika aku dibangunkan dan dibangkitkan di hari yaumil kiamah nantinya. Para tengku guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melatih diri, melatih jiwa, melatih mental dalam melaksanakan ibadah memang sungguh berat. Tapi beratnya latihan, didikan dan binaan itu merupakan suatu perjuangan yang harus kita lakukan. Insya Allah, siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh, siapa yang bekerja dengan serius, siapa yang beramal dengan tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan semua apa yang kita inginkan ketika kita hidup, kita mengharapkan dan kita mengikhlaskan diri kita dalam melaksanakan ibadah ini. Kita yakin majelis Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang merencanakan suatu kejahatan, Allah baru menjawabnya atau membalasnya 1 kejahatan. Semoga kebaikan-kebaikan, amal dan sedekah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.